orang tua Mbak Nur yang sedang tertidur lelap mendengar suara aneh dari dalam kamar anaknya. Seperti kayak ada orang ngamuk lah ya, memukul-mukul lemari. Orang tua dari Mbak Nur pun keluar dari kamarnya melihat ke dalam kamar Mbak Nur. Dia melihat di situ Mbak Nur sudah tergantung. Tubuh Mbak Nur ini tergantung dengan leher yang terkulai seperti ini, tangan lurus ke bawah, kaki lurus ke bawah, tapi sosok yang menggantung Mbak Nur ini nggak kelihatan. Jadi seolah-olah dia tuh ngambang di antara balkon atas rumah dengan lantai yang ada di kamar itu tuh. Mbak Nur tuh di tengah-tengah ngambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa menfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang terjadi di Jambi, di salah satu daerah yang berada di Provinsi Jambi. Kisah ini menceritakan seorang wanita yang kesurupan berbulan-bulan karena wanita ini membuang pembalut sembarangan. Jadi, bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kejadian ini terjadi di Jambi, kurang lebih tahun 2000 yang lalu, dialami oleh seorang wanita, kita sebut saja dengan nama Mbak Nur. Mbak Nur mengalami kesurupan berbulan-bulan, sosok gaib yang merasuki tubuh Mbak Nur ini nggak bisa diusir. Jadi sebabnya Mbak Nur ini bisa kesurupan sosok gaib itu karena kesalahan dari Mbak Nur sendiri. Ketika sore hari sebelum azan maghrib berkumandang, Mbak Nur ini pergi mandi ke kamar mandi. Dan setelah Mbak Nur mandi, setelah dia bersih-bersih, Mbak Nur ini dengan sengaja membuang softtek atau pembalut ya, karena beliau lagi datang bulan, sengaja membuang softtek ke arah semak-semak. Di belakang rumahnya ya, atau di belakang kamar mandinya itu ada kayak kebun, sengaja dibuang ke situ dan Mbak Nur langsung masuk ke rumah. Setelah Mbak Nur masuk ke rumah, setelah azan maghrib berkumandang, beliau mulai merasa aneh. Dia merasa badan itu gerah, panas sekali dia bilang, terus tengkuknya ini berat. Nah, seketika Mbak Nur sudah tidak bisa sadarkan diri lagi. Orang tua Mbak Nur panik lah ya, karena anak gadisnya yang berusia 18 tahun ini tiba-tiba pingsan, matanya jelit ke atas, badannya kejang-kejang. Jadi ketika Mbak Nur ini tidak sadarkan diri, orang tuanya itu mendengar kalau sosok yang merasuki tubuh Mbak Nur ini mulai ngoceh. Mulai ingin menyampaikan sesuatu tapi nggak ngerti ya bahasa yang digunakan sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Nur ini, nggak ngerti dia ngomong apa ya, dia masih mengeracau, nggak bisa diartikan apa yang dikatakannya. Kedua orang tua Mbak Nur ini pun pergi memanggil ustadz. Nah, jadi Mbak Nur yang masih dalam keadaan kesurupan ini didatangilah oleh ustadz. Ustadz itu mulai melihat kondisi Mbak Nur. Dia mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mencoba untuk menetralisir ya, atau mengusir sosok gaib yang tengah menguasai jiwa Mbak Nur. Tapi di sini, ketika Ustadz itu baru mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia ingin membacakan surat An-Nas, Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas. Belum sampai surat An-Nas itu selesai dibacakan, sosok gaib yang ada di dalam tubuh Mbak Nur ini membacakan surat Yasin. Nah, jadi
Pak Ustadz ini terus ya membacakan surat An-Nas, membacakan surat Al-Falaq, membacakan surat Al-Ikhlas. Diulang-ulang karena memang ketika sosok gaib ya atau ada orang yang kesurupan, pertama itu ayat ruqyah yang harus kita baca itu sebelum kita membacakan ayat-ayat yang lain. Ya lebih baik kita memulai dengan bismillah dan membacakan 3 kul, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas dan An-Nas. Dibaca berulang kali. Tapi di sini ya, Ustadz itu terus membacakan 3 surat tersebut, tapi sosok gaib yang ada di dalam tubuh Mbak Nur ini terus membacakan surat Yasin sampai selesai. Ketika sosok itu selesai membaca surat Yasin, dia ketawa. Ketawa seolah-olah menantang Ustadz yang ada di hadapannya. Lalu Ustadz ini mengucapkan salam, Assalamualaikum. Sosok itu sama sekali nggak mau menjawab. Ustadz itu lagi-lagi mengucapkan salam, Assalamualaikum ya khodam gaib, ya ahlil jin yang ada di tubuh anak ini. Siapa kamu? Kenapa kamu merasuki jiwa ini? Sosok itu ketawa menantang Pak Ustadz. Silakan antum bacakan ayat suci Al-Quran. Aku ingin mendengarkan kamu membacakan ayat suci Al-Quran. Nah, di sini Pak Ustadz yang ditantang seperti itu tuh dia malu dengan sosok jin yang ada di hadapannya. Karena dia tahu sosok jin yang ada di dalam tubuh Mbak Nur ini, sosok jin yang merasuki tubuh Mbak Nur ini adalah jin muslim. Pasti penyebab jin ini masuk ke tubuh Mbak Nur ini bukan karena santet. Si Ustadz ini sudah terbayang, si Nur ini pasti melakukan kesalahan. Sampai-sampai jin ini, ya, jin muslim ini masuk ke dalam tubuh Mbak Nur. Di sini Pak Ustadz mencoba untuk kembali berinteraksi dengan sosok gaib, sosok jin yang ada di dalam tubuh Mbak Nur. Pak Ustadz bertanya, apa salah anak ini sampai-sampai kamu mengganggunya? Sosok itu cuma ketawa terbahak-bahak kembali menantang Pak Ustadz. Sosok itu kembali membacakan surat Ar-Rahman. Nah, ketika sosok gaib yang ada di dalam tubuh Mbak Nur ini membacakan surat Ar-Rahman, Pak Ustadz ini mulai mundur. Ya, dia mengatakan kepada kedua orang tua Mbak Nur, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu. Ya, kalau Bapak meminta saya untuk mengusir sosok gaib yang ada di dalam tubuh Nur, saya angkat tangan. Saya mohon pamit, saya mohon izin pulang. Ketika Pak Ustadz pulang, sosok gaib yang ada dalam tubuh Mbak Nur pun tiba-tiba menghilang. Mbak Nur bisa sadar. Ya, dia bisa sadar dan kedua orang tua Mbak Nur ini bertanya kepada anaknya. Nah, apa yang kamu lakukan? Kok bisa-bisa kamu kesurupan? Yo, Nur nggak tahu, Mak. Tadi Nur ya sebelum maghrib, Nur memang mandi. Nah, ketika Nur selesai mandi, masuk ke dalam rumah, Nur cuma ngerasa kalau badan Nur nih kok gerah sekali, panas. Dan Nur merasa kalau tengkuk atau kuduk ya, bagian kuduk Nur nih berat. Dan saya udah nggak bisa sadar lagi. Sadar-sadar badan saya lemas ya. Bapak sama Mak udah panik kayak gini. Orang tua dari Mbak Nur pun menceritakan kejadian yang dialami oleh Mbak Nur barusan ya. Mbak Nur ini kesurupan sosok gaib yang menguasai tubuhnya. Tapi sosok gaib itu ketika ingin diusir sama Pak Ustadz, sosok itu lebih pandai lagi, lebih hafal Al-Quran. Sampai-sampai Pak Ustadz ini angkat tangan. Nah, kedua orang tua Mbak Nur bertanya, sebenarnya tadi ketika kamu mandi, apa yang kamu lakukan sampai-sampai kamu kesurupan kayak gini? Nah, di sini Mbak Nur baru ingat ya. Dia baru mengingat kalau setelah dia mandi, dia dengan sengaja membuang pembalutnya ke arah kebun di belakang kamar mandi. Disinilah bapak dari Mbak Nur ini marah besar. Kamu sudah Bapak peringatkan berkali-kali, Nur. Jangan pernah sembarangan buang apapun ke arah kebun belakang kamar mandi kita tuh, jangan. Karena kamu gak tahu, Nak. Di belakang kamar mandi kita, di belakang pekarangan rumah kita itu memang angker sekali. Dulu zaman Bapak kecil-kecil, Bapak sering melihat orang keluar masuk di kebun itu tapi nggak tahu orang itu siapa. Kadang-kadang penampilannya seperti manusia, seperti kita kayak pakaian biasa lah ya. Kadang-kadang menggunakan jubah dan orang sekitar sini juga udah tahu kalau di belakang itu terdapat kerajaan jin. Kamu ngapain buang pembalut di situ? Itu kotor. Jadi ketika bapaknya si Mbak Nur ini tahu ya penyebab kalau anaknya ini ya, diganggu oleh jin yang ada di belakang rumahnya, di belakang kamar mandi itu karena kesalahan si Nur itu sendiri. Pada malam hari itu juga bapak Mbak Nur langsung keluar dari rumah bawa senter, berniat untuk mengambil kembali softtek atau pembalut yang dibuang sama Mbak Nur. Tapi kurang lebih 1 jam bapak Mbak Nur mencari di sekitaran kebun itu ya.
di pokok-pokok pisang yang besar-besar itu, bapaknya Mbak Nur ini sama sekali tidak melihat. Di situ ada bekas softtek yang dibuang oleh anaknya. Bapak Mbak Nur kembali masuk ke dalam rumah, bertanya sama Nur, "Nur, kamu buangnya di daerah mana? Di bagian mana?" Kembali lagi di sini Mbak Nur menunjukkan ya. Dia buka pintu belakang, ditunjuklah sama Mbak Nur. "Tadi aku buang di situ, Pak. Bapak sudah ngecek ke sana, nah. Tapi barang yang kamu buang, pembalut yang kamu buang itu udah nggak ada lagi." Jadi kedua orang tua Mbak Nur ini panik lah. Takutnya nanti sosok gaib atau sosok jin itu kembali merasuki jiwa anaknya lagi. Mbak Nur ini kesurupan lagi. Tapi alhamdulillah, pada malam itu Mbak Nur ini bisa tidur dengan nyenyak. Tidak ada kejadian-kejadian aneh ya yang dialami oleh Mbak Nur. Tapi keesokan harinya, ketika sore, ketika Mbak Nur baru selesai mandi, di jam yang sama, lagi-lagi Mbak Nur ini kesurupan. Sore hari itu, Mbak Nur ini kesurupannya itu ngeri sekali lah. Ya, badannya keras. Dia seolah-olah seperti ya, melihat orang tuh ya. Melihat kedua orang tua Mbak Nur tuh ingin diterkam sama dia. Seolah-olah sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Nur ya, sosok yang merasukin tubuhnya itu bukan sosok yang baik lagi. Sudah berubah menjadi sosok yang jahat. Nah, ketika Mbak Nur kesurupan, dia seolah-olah mengambil ancang-ancang ya, ingin menerkam orang yang ada di hadapannya. Bapak dari si Mbak Nur ini mulai membacakan bismillah, mulai membacakan Al-Fatihah. Tapi sosok yang merasuki jiwa anaknya ini malah ketawa. Sama sekali dia nggak gentar dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Di sini Mbak Nur tingkahnya itu aneh sekali. Tiba-tiba sosok itu menggeram seperti ingin menerkam orang yang ada di hadapannya. Tiba-tiba sosok itu menjadi seperti pemalu, menutup wajahnya sambil menangis, dan Mbak Nur kembali sadar. Jadi orang tua dari Mbak Nur ini sudah khawatir sekali ya, karena kemarin sore sosok yang masuk ke dalam jiwa anaknya itu ya, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi kali ini di sore hari itu sosok itu malah menantang, seolah-olah benci sekali lah, marah dengan orang yang ada di rumah tersebut. Mbak Nur ini kan kesurupannya sebelum maghrib. Setelah maghrib sosok itu keluar dari tubuh Mbak Nur di jam 12 malam, memasuki dini hari. Orang tua Mbak Nur yang sedang tertidur lelap mendengar suara aneh dari dalam kamar anaknya. Seperti kayak ada orang ngamuk lah ya, memukul-mukul lemari. Orang tua dari Mbak Nur pun keluar dari kamarnya, melihat ke dalam kamar Mbak Nur. Dia melihat di situ Mbak Nur sudah tergantung. Tubuh Mbak Nur ini tergantung dengan leher yang terkulai seperti ini, tangan lurus ke bawah, kaki lurus ke bawah. Tapi sosok yang menggantung Mbak Nur ini nggak kelihatan. Jadi seolah-olah dia tuh ngambang di antara balkon atas rumah dengan lantai yang ada di kamar itu tuh. Mbak Nur tuh di tengah-tengah, ngambang. Mbak Nur itu terlihat lehernya terpletot seperti ini sambil mengeluarkan air dari mulutnya. Orang tua Mbak Nur panik. Orang tua Mbak Nur panik, berteriak, meminta bantuan lah ya, meminta bantuan kepada tetangga. Tapi ketika orang tua Mbak Nur ini ingin mencari bantuan, sosok Mbak Nur ini pun jatuh. Prang! Jatuh lagi kayak gitu, dan Mbak Nur nggak sadarkan diri. Nah, dari mulai kejadian pada malam itulah perilaku dari Mbak Nur ini udah nggak beres lagi lah. Seperti setengah dari jiwa Mbak Nur ini udah kosong. Dia lebih banyak ngelamun. Kadang-kadang Mbak Nur ini nangis. Kadang dia duduk di depan jendelanya sambil nyisir rambut tuh sambil nyanyi, ya, sambil bersenandung lah. Tapi ketika ditegur sama kedua orang tuanya, sorot mata dari Mbak Nur ini seolah-olah marah, seolah-olah menantang, dengan tatapan tajam menatap orang yang menegurnya. Mbak Nur sama sekali nggak mau berkomunikasi dengan keluarganya. Jadi Mbak Nur ini sudah perilakunya itu kayak orang gila lah, kayak orang yang jiwanya terganggu. Hari-hari Mbak Nur ini mulai berubah. Yang tadinya dia seorang anak yang ceria, setelah kejadian di jam 12 malam itu, Mbak Nur yang tubuhnya ditemukan oleh orang tuanya tergantung di kamar seperti itu. Mbak Nur ini kalau jalan ya, kalau dia keluar rumah, dia jalan tuh sambil megangin rambutnya. Berjalan nggak tahu, arah tujuannya tuh nggak tahu kemana. Kadang-kadang Mbak Nur nih nggak pakai sendal. Kadang-kadang sendalnya tuh beda sebelah. Setiap ada orang yang menyapa Mbak Nur, "Nur, kamu mau kemana?" Dia cuma menatap tajam seolah-olah Mbak Nur nih marah. Tapi dia sama sekali nggak mau berbicara.
Jadi Mbak Nur tuh yo habis natap orang itu dia kembali jalan. Asik lah dia, megangin rambutnya, berjalan. Kadang-kadang Mbak Nur ini sampai tengah malam tuh nggak pulang. Heboh lah, keluarganya cari Mbak Nur. Di kampung itu dicari muter-muter, Mbak Nur nggak ketemu. Tahu-tahu Mbak Nur ini diketemukan di desanya itu ada jembatan. Nah, Mbak Nur itu berdiri di tengah-tengah jembatan. Orang takut gini loh, Mbak Nur ini bunuh diri. Nah, jadi apa yang dialami oleh Mbak Nur ini sudah berjalan kurang lebih 3 minggu. Ya seperti orang gila. Tapi di minggu keempat, sikap Mbak Nur ini berubah. Malah dia nggak hobi jalan-jalan lagi ya. Dia di rumah saja, tapi kelakuan Mbak Nur ini sangat anarkis sekali. Ketika ibunya mengantarkan makanan. Makanan itu sama sekali nggak mau dimakan sama Mbak Nur. Gelas dilempar. Dah! Nasi itu diaurin. Terus ngamuk terus. Yo, jiwanya tuh kayak orang emosi lah. Setiap ditegur sama bapaknya, setiap ada orang yang masuk ke dalam kamarnya, Mbak Nur nih ngamuk, ngoceh-ngoceh nggak karuan. Nah, karena sikap Mbak Nur ini dianggap berbahaya lah ya, takut kalau dia keluar, dia ngamuk sama tetangga keluar. Ayah dari Mbak Nur terpaksa untuk mengunci anaknya di dalam kamar. Mbak Nur dikurung. Jadi 1 bulan berlalu, masuk di bulan kedua orang tua Mbak Nur ini udah nggak tahu lagi harus berbuat apa. Beberapa saran dari warga mengatakan, bawalah anak kamu ke rumah sakit jiwa. Nanti kalau dibiarin lama-lama, kalau Nur nih dibiarin di rumah saja ya, Nur nih malah dikurung, Nur nih dikasarin ya, malah kejiwaannya makin terganggu. Tapi kedua orang tua Mbak Nur ini nggak mau bawa anaknya ke rumah sakit jiwa karena dia tahu apa yang dialami oleh anaknya ini bukan penyakit mental, tapi terkena gangguan dari makhluk gaib. Jadi ibu dari Mbak Nur punya ide lah, mengatakan kepada bapaknya, lebih baik kita datangkan dukun. Kita coba minta bantuan kepada dukun, berikhtiar lah, kata emaknya Mbak Nur ini. Mana tahu dukun itu bisa mengusir sosok gaib yang menguasai diri Nur. Bapaknya Mbak Nur pun karena udah nggak ada jalan lain, dia mencarilah dukun yang ada di kampung tersebut. Tapi nggak gampang lah ya nyari dukun yang benar-benar paten, yang bisa mengobatin anaknya. Dukun pertama datang. Ketika dukun pertama datang, belum sempat mengobati si Mbak Nur. Dukun itu sudah disembur, sudah diomelin sama Mbak Nur, diusir sama sosok gaib yang menguasai Mbak Nur. Kamu pulang, kamu masih anak ingusan. Kalau kamu datang ke sini untuk mengusir saya, mending kamu pulang. Dukun yang pertama itu digituin dia pulang karena dukun ini tahu sosok yang ada di dalam diri Mbak Nur itu bukan sosok yang sembarangan. Dia mengatakan kepada kedua orang tua Mbak Nur, kalau yang saya lihat, sepintas saya lihat yang menguasai diri anak ibu dengan bapak, itu adalah sosok yang sangat besar sekali. Bukan tubuhnya yang besar, tapi kekuatannya yang sangat besar sekali. Jadi dukun pertama pulang, dukun kedua datang, digituin juga. Diusir, disuruh pulang. Sampailah dukun keempat yang datang untuk mengobati si Mbak Nur. Nah, kita sebut sajalah dengan nama Mbah Jambrong. Mbah Jambrong ini memang dikenal memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Orang juga banyak mengatakan kalau Mbah Jambrong ini bisa menarik barang gaib. Jadi didatangkanlah Mbah Jambrong. Datang Mbah Jambrong ke rumah itu, dibukalah pintu dari kamar si Mbak Nur. Ketika pintu itu dibuka, Mbak Nur ini sedang duduk bersila. Di depan pintu itu dia sedang duduk bersila. Mbah Jambrong yang baru jelinguk baru nengokin kepalanya ke depan pintu itu langsung disuruh masuk. Masuk sini. Kalau kamu mau datang ke sini, kamu masuk ke sini. Jangan celinguk-celinguk kayak gitu. Kamu duduk di sini. Jadi sosok gaib yang ada di dalam tubuh Mbak Nur ini, dia mulai berkomunikasi dengan bahasa manusia, bahasa yang bisa dimengerti lah ya oleh orang-orang kampung situ. Masuk sini. Kalau kamu mau datang ke sini, kalau kamu mau mengusir saya, kamu duduk di sini. Nah, Mbah Jambrong yang memang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi lah, digituin sama sosok gaib yang ada di dalam tubuh Mbak Nur tuh, dia marah, dia terpancing emosi, duduklah. Mereka duduk berhadapan, tapi ini di tengah-tengah pintu ya. Jadi Mbak Nur ini di dalam kamarnya, Mbah Jambrong di luar kamar, ada pintu tuh dibuka. Mbah Jambrong mulai mengeluarkan beberapa sesajen yang dia bawa. Dia mulai bawa keris,
Dia mengeluarkan jimat-jimat yang dia bawa. Dia minta sama orang tua Mbak Nur tuh minta air sebaskom. Bawa air sebaskom ke sini. Mbah Jambrong mulai duduk bersila. Dia mulai membakar kemenyan dengan jampi-jampinya. Sosok yang ada di dalam tubuh Mbak Nur itu dia cuma seolah-olah sambil memetik zikir, memetik tasbih. Dia ketawa. Kalau menyan yang kamu bakar cuma secuil, kurang. Bakar lagi. Kalau perlu kau bawa menyan sekarung ke sini. Kalau kamu mengusir saya dengan cara seperti itu, kamu nggak bakal bisa. Jadi Mbah Jambrong yang marah ya, dia langsung mencabut kerisnya. Keris pusaka yang dimiliki Mbah Jambrong ini dicabut, dimasukkan ke dalam air dan air itu dicipratin sama si jin. Ya, jin itu ketawa. Kalau kamu mau mandi, kamu bawa gayung, kamu mandiin aku sekarang. Kalau kamu nyipratin air seperti itu tuh nggak mempan. Nah, jadi Mbah Jambrong yang udah nggak tahu lagi dia harus melakukan apa, mulai Mbah Jambrong membaca-baca mantra. Ketika Mbah Jambrong ini sedang membaca mantra, sosok yang menguasai diri Mbak Nur ini berdiri. Berdiri dia mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mendekati Mbah Jambrong dan tiba-tiba Mbah Jambrong ini mental. Dari tempat Mbah Jambrong bersila, dia sedang baca-baca mantranya ya, sedang musuk. Sosok itu berjalan mendekati Mbah Jambrong, malah Mbah Jambrong ini yang mental. Jadi orang yang ada di rumah itu tuh bingung. Sebenarnya yang sakti itu Mbah Jambrong ini atau sosok gaib yang ada di dalam tubuh si Nur. Kok malah si Mbah Jambrong yang mental. Nah, setelah Mbah Jambrong mental, sosok gaib itu kembali duduk di tempat duduknya Mbah Jambrong yang dekat air ya, dekat air sewadah, dekat keris, dekat kemenyan. Sosok gaib itu megang bara api untuk bakar kemenyan itu dipegang sama dia, diramas sama dia, dimatikannya. Si Mbah Jambrong tuh bilang, ngomong sama sosok gaib yang ada di hadapannya, kamu tuh siapa? Kenapa kamu mengganggu anak ini? Sosok itu cuma senyum sambil meramas bara yang ada di hadapannya. Lagi-lagi Mbah Jambrong bertanya, kalau kamu memang sosok baik, kalau kamu memang sosok jin muslim, kamu nggak boleh mengganggu anak ini, apalagi sampai menyakitinya. Sudah berbulan-bulan anak ini menderita. Sosok itu cuma senyum. Mbah Jambrong minta lagi. Saya minta sekali lagi agar kamu keluar dari tubuh anak ini. Sosok itu menghadap Mbah Jambrong ya. Melihat Mbah Jambrong yang wajahnya udah pucat. Sosok itu mengatakan, kalau kamu minta saya keluar dari sini, saya minta kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kamu bertobat. Apa yang kamu lakukan tadi itu sama sekali tidak dapat melukai aku. Sama sekali tidak mempan dengan aku. Mantra-mantra yang kamu bacakan, ilmu hitam yang kamu keluarkan, keris pusaka yang kamu gunakan itu nggak mempan. Tidak mempan untuk mengusir aku. Kalau kamu minta aku pergi dari tubuh anak ini, aku minta kamu untuk tobat. Aku minta kamu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi Mbah Jambrong tuh bingung loh, kok malah aku yang diceramahin. Jadi karena Mbah Jambrong ini memang niatnya baik, dia pun mengikuti apa yang dikatakan oleh sosok gaib yang ada dalam tubuh Mbak Nur. Mbah Jambrong ini membacakan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mbak Nur pun langsung pingsan. Tek. Benar apa yang dikatakan sosok gaib tersebut. Ketika Mbah Jambrong ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, Mbah Jambrong ini bertobat. Sosok itu keluar dari tubuh Mbak Nur. Setelah sosok itu keluar dari tubuh Mbak Nur, Mbah Jambrong pun mengingatkan kepada keluarga dari Mbak Nur. Apa yang terjadi di rumah ini, apa yang dialami Nur, apa yang kalian lihat tadi itu ya memang inilah sebenarnya kekuasaan yang Allah berikan. Allah menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Mungkin bapak sama ibu menganggap sosok yang ada di tubuh anak bapak ibu ini adalah sosok jahat. Tapi apa yang bapak ibu dengar tadi, apa yang kita saksikan sama-sama tadi itu ya, itulah kenyataannya. Ketika sosok itu menyuruh saya bertobat, hati saya ini seperti dicambuk, seperti disambar geledek lah dia bilang. Hati saya bergelegar dan saya bisa merasakan sosok yang ada di dalam tubuh anak ibu ini adalah sosok jin muslim yang baik sekali.
Tapi nggak tahu ya, saya nggak paham kenapa sosok itu menguasai tubuh anak bapak dengan ibu. Kenapa dia membuat Nur sampai berbulan-bulan seperti ini. Saya nggak tahu kenapa. Tapi alhamdulillah sosok itu sudah keluar dari tubuh si Nur. Insya Allah mudah-mudahan sosok tersebut tuh nggak masuk lagi, nggak merasuki tubuh si Nur lagi. Si Mbah Jambrong pun izin pulang. Jadi hari itu adalah hari yang agak aneh lah, yang seharusnya Mbah Jambrong ini bisa menyembuhkan Mbak Nur, bisa mengusir sosok jin yang ada di tubuh Mbak Nur ini dengan kekuatan gaib yang dia miliki. Tapi sebaliknya, Mbah Jambrong ini mental. Malah Mbah Jambrong ini disuruh membacakan 2 kalimat syahadat dan diminta bertobat. Karena apa yang dilakukan Mbah Jambrong ini sudah musyrik dan syirik. Setelah hari itu si Mbak Nur sadar ya. Dia bisa mengingat ibunya, dia bisa mengingat ayahnya. Hari itu dia mengatakan tubuhnya lelah sekali mak. Nur mau istirahat, Nur mau tidur. Nah, jadi orang tua dari Mbak Nur ini nyuruh, mendingan kamu mandi dulu lah nak. Kamu mandi karena kamu itu ya udah lama sekali nggak mandi. Jadi Mbak Nur mandi, ya, dia bersih lah. Bapaknya Mbak Nur ini nyuruh anaknya untuk ambil wudhu. Jadi sebelum tidur kamu wudhu dulu, yo. Jadi bapaknya si Mbak Nur ini bilang, lebih baik nak, sebelum kamu tidur, kamu sholat dulu lah. Kamu ambil wudhu, kamu sholat dulu. Dan Mbak Nur pun ngambil wudhu lah. Ngambil wudhu, Mbak Nur sholat. Tapi ketika Mbak Nur nih sholat, ya, karena orang tuanya ada di luar kamar, Mbak Nur sholat di dalam kamar. Ayah dari Mbak Nur nih dengar, loh kok Nur ini sholat tapi kok bacaannya tuh lantang sekali. Suara yang terdengar membaca ayat suci Al-Quran ketika Mbak Nur ini sholat pun suaranya itu beda. Seperti suara itu dikembarin lah ya. Suara itu bergema. Lantas kedua orang tua Mbak Nur pun ngintip lah ya. Buka pintu pelan-pelan, ngintip. Ketika kedua orang tua Mbak Nur ini ngintip, melihat anaknya yang sedang sholat, mereka melihat kalau yang sholat itu bukan tubuh Mbak Nur, melainkan itu adalah sosok yang sangat gagah sekali. Sosok itu menggunakan sorban, menggunakan pakaian gamis. Tingginya itu ya, itu hampir nyentuh ke atas dek kamar si Mbak Nur. Sosok itu sholat sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan lantang dan bacaan itu enak sekali didengar. Jadi kedua orang tua Mbak Nur pun memerhatikan sosok itu sholat, mengangkat takbir, ruku, sujud, sampai sosok itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Jadi setelah dia mengucapkan salam, sosok itu menoleh ke arah pintu yang mana di situ ada bapak sama emaknya si Mbak Nur. Sosok itu senyum dan tiba-tiba menghilang. Terus menghilang, jadi yang dilihat kembali oleh bapak sama ibu Mbak Nur itu adalah wujud anaknya yang sedang sholat ya, baru selesai mengucapkan salam. Jadi kedua orang tua Mbak Nur pun nutup pintu. Mereka ini bingung, Bu, ya, sebenarnya apa yang terjadi dengan anak kita? Bapaknya nih ya sampai nggak habis pikir lagi lah, karena Mbak Nur ini kadang-kadang dia baik, tapi kalau datang harinya nanti, kalau datang jam-jamnya nanti, dia kesurupan lagi. Setelah hari itu, si Mbak Nur ini terlihat normal ya. Dia nggak marah-marah, dia bisa mengingat ibu bapaknya. Kedua orang tua Mbak Nur ini takut kalau Mbak Nur kumat lagi. Akhirnya, hari itu juga, kedua orang tua Mbak Nur ini pergi ke salah satu pondok pesantren. Mencari kiai yang ada di sana, kiai pendiri pondok pesantren tersebut. Datang ke sana, menceritakan apa yang dialami oleh Mbak Nur. Pak Kiai cuma senyum-senyum. Ibu Mbak Nur bilang, loh, mohon maaf Pak Kiai, kami menceritakan hal yang serius, tapi kok Pak Kiai senyum-senyum. Pak Kiai ngomong, yo, saya mesti apa Bu? Kalau dengar cerita seperti itu tuh yo, saya nggak takut, saya nggak ngeri, saya nggak serem, tapi yo, kejadian yang dialamin sama anak sama bapak ibu itu memang ya, kerjaan jin muslim. Dia bilang jin itu marah karena anak bapak dengan ibu itu
sudah berbuat salah. Ya, jadi Pak Kiai mengatakan, insya Allah saya akan mencoba membantu anak Bapak dengan Ibu. Tapi sebelum saya datang ke rumah Bapak dengan Ibu, saya minta Pak Kiai mengeluarkan sebotol air. Tolong berikan air ini kepada anak Bapak dengan Ibu ketika dia sedang kesurupan. Kalau dia kumat ya, kalau dia sedang kesurupan lagi, sosok gaib itu masuk, Bapak berikanlah air ini. Jadi bapaknya Mbak Nur ini ngomong, Pak Kiai, jangankan mau saya berikan minum. Kalau dia sedang kesurupan, kalau datang kesurupannya tuh dia lagi mau diem aja. Anak saya itu kalau kami tegur tuh cuma natap, melotot seolah-olah mau nerekam kami. Tapi kalau tiba-tiba dia datang yang ngerasukin tubuhnya tuh mau ngamuk-ngamuk, seisi rumah tuh habis. Semuanya dipecahin sama dia, semuanya dibanting sama dia. Ya boro-boro kalau saya mau ngasih air minum. Pak Kiai lagi-lagi tersenyum. Mengatakan kepada Bapak si Mbak Nur, Pak, apapun yang belum kita lakukan, itu jangan kita mendahului kehendak Tuhan. Siapa bilang sosok itu nggak mau minum air yang saya berikan? Apakah Bapak bisa memastikan ketika si Mbak Nur ini kesurupan, Bapak sodorin air, sosok itu buang air Bapak atau minum air Bapak? Apakah Bapak bisa memastikannya? Nggak bisa kan? Coba dulu Pak, berikhtiar dulu. Kita nggak boleh mendului kuasa dari Allah. Segala sesuatu yang belum terjadi, jangan katakan terjadi dulu. Bapaknya Mbak Nur ini bingung lah mendengar penjelasan dari Pak Kiai. Karena bapaknya Mbak Nur kan berpikiran seperti ini. Si Mbak Nur ini kesurupan sudah 2 bulan lebih. Udah dicoba lah, ketika dia kesurupan, dikasih air yang sudah dibacakan surat Al-Fatihah, surat Kursi. Tapi air itu dibuang, malah sosok itu ngamuk-ngamuk. Ya mana mungkin lah dengan air yang diberikan oleh Pak Kiai ini, sosok itu mau minum. Jadi Bapak Mbak Nur itu mengatakan sesuai dengan pengalamannya lah. Tapi Pak Kiai bilang, jangan mendahului kuasa dari Allah, coba dulu. Akhirnya Bapak dan Ibu Mbak Nur pulang ke rumah. Air yang ditaruh di botol aqua itu dibawanya pulang. Alhamdulillah, setelah Mbak Nur sadar hari itu, sosok itu pergi ya dari tubuh Mbak Nur. Selama 4 hari, Mbak Nur ini bisa sadar. Malah Mbak Nur ini bisa bantu ibunya masak. Tapi pada suatu ketika, di jam 12 malam, masuk jam 1 dini hari, lagi-lagi terdengar suara aneh dari dalam kamar Mbak Nur. Seperti plafon ya, seperti dek kamar Mbak Nur itu ada yang mencakar ya. Krak, 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 krak. Kedua orang tua Mbak Nur masuk dalam kamar, melihat kalau anaknya itu sudah telentang. Telentang seperti ini, badan itu ngambang, seperti ada yang ngangkat. Nah, suara yang terdengar seperti orang mencakar-cakar bagian dek ya, bagian dek rumah itu memang tangan si Mbak Nur ini. Dia seperti ingin menggapai dek itu karena dia tahu ya, dia sadar kalau tubuhnya itu keangkat kayak gini. Orang tua Mbak Nur langsung ucap, Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Bapak Mbak Nur azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, karena kalau kita melihat sosok jin tengah mengganggu manusia ya, kalau kita azanin, sosok itu biasanya kabur. Tapi sosok ini sama sekali nggak kabur. Sampai azan selesai dikumandangkan, sosok itu masih mengangkat tubuh Mbak Nur ini. Tangan Mbak Nur terus menggapai plafon rumah itu dan kurang lebih sekitar 15 menit lah. Mbak Nur ngambang, tiba-tiba jatuh. Jatuh di atas kasurnya. Di sini mulai Mbak Nur nggak sadarkan diri. Dia mulai menggoyangkan kepalanya seperti ini. Matanya udah ngelihat ke atas. Dia mulai duduk. Dia mulai menggeracau. Dia mulai nggak sadarkan diri. Di sini ibu dari Mbak Nur ini ingat pesan dari Pak Kiai. Pak, ambil air Pak, ambil air. Air apa Bu? Air yang dikasih sama Pak Kiai. Nah, jadi bapaknya Mbak Nur langsung lah ya ngambil air yang diberikan oleh Pak Kiai. Dibuka lah. Jadi bapaknya Mbak Nur ini ngetes apa yang dikatakan oleh Pak Kiai. Ketika sosok itu ngeracau ya, ngomong nggak karuan dengan tangan seperti ingin menerkam, bola matanya itu putih semua ke atas. Nah, jadi bapaknya Mbak Nur ini nyodorin air tersebut. Nih, minum, titipan dari Pak Kiai. Nah, sosok itu menoleh ke hadapan bapaknya si Mbak Nur yang menyodorkan air ya, yang dalam botol aqua. Sosok itu ngambil botol aqua itu dan diminum. Seketika setelah diminum,
Sosok Mbak Nur yang kesurupan, yang ngamuk-ngamuk ini ya, yang matanya udah putihnya udah ke atas semua, tangannya udah keras seperti ini, tiba-tiba lemah. Tiba-tiba lemah dan mulai bisa diajak berkomunikasi. Tapi sosok yang berkomunikasi pada malam itu tuh bukan jiwanya si Mbak Nur, melainkan itu adalah sosok gaib. Sosok gaib yang merasuki tubuh Mbak Nur. Disinilah baru sosok itu mau diajak berkomunikasi. Bapaknya Mbak Nur disuruh duduk. Duduk. Bapak sama ibu duduk. Sosok itu pun duduk. Duduk bersila di hadapan bapak dengan ibu Mbak Nur. Bapak Mbak Nur mengucapkan salam. Assalamualaikum ya khodam gaib. Ya alil jin. Sosok gaib itu pun menjawab salam bapak dari si Mbak Nur. Bapak Mbak Nur bertanya, kenapa kamu mengganggu anak saya? Saya minta sama kamu. Saya mohon sama kamu. Keluarlah. Demi Allah saya meminta. Kamu keluar dari jasad anak saya. Anak saya tersiksa. Nah, sosok itu menangis. Sosok yang di hadapan bapaknya si Mbak Nur ini, sosok gaib yang merasuki tubuh Mbak Nur ini menangis. Air matanya keluar, menangis terseduh-seduh. Dia mulai beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sosok itu membuka matanya, meminta maaf kepada bapak Mbak Nur, kepada ibu Mbak Nur. Kalau saya sudah meresahkan bapak dengan ibu, kalau saya sudah merepotkan bapak dengan ibu, dan saya sudah mengganggu jiwa anak bapak dengan ibu, ampun maaf, demi Allah saya meminta maaf. Bapaknya Mbak Nur pun menjawab, Alhamdulillah, kalau kamu sadar, kalau kamu ingin melepaskan diri kamu dari anak kami, kami sangat berterima kasih sekali kepada kamu. Sosok jin itu menjawab, jangan berterima kasih kepada saya. Berterima kasihlah kepada Allah. Allah yang membukakan jalan ini. Barulah di sini sosok jin itu bercerita kepada bapaknya si Mbak Nur. Kenapa dia sampai tega mengganggu Mbak Nur. Jadi ketika itu, pada sore hari ya, Mbak Nur ini kan mandi sebelum maghrib. Ya. Ketika Mbak Nur sudah mandi, pembalut yang dibuang sama Mbak Nur ini kan kotor, najis ya. Jadi Mbak Nur ini buang pembalut itu ke arah kebun yang ada di belakang kamar mandi. Sosok jin ini mengatakan, dia lewat di kebun itu dan jubahnya itu terkena lemparan dari pembalut yang dibuang sama Mbak Nur. Sedangkan sosok jin itu tengah berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Dia marah karena Mbak Nur membuang pembalut sembarangan, mengotori jubahnya. Dia telat sekali untuk sholat berjamaah. Dia mengatakan, sekali saja saya telat melakukan sholat berjamaah, itu merupakan dosa besar bagi saya. Itu merupakan kesalahan yang besar sekali bagi saya. Saya rugi. Saya sangat rugi karena kelakuan anak bapak dengan ibu. Jadi di sini sosok itu marah. Melampiaskan kemarahannya mengganggu Mbak Nur. Nah, jadi apa yang dialami oleh Mbak Nur ini sedikit bisa kita ambil pelajaran. Jangan pernah sekalipun, jangan pernah sesekali membuang barang sembarangan. Apalagi barang itu, mohon maaf sebelumnya ya, barang itu mengandung najis. Seperti softtek yang ada darah haidnya. Jika terkena tubuh atau pakaian, ya orang yang terkena itu udah nggak sah lagi kalau dibawa sholat. Jadi sosok itu marah kepada Mbak Nur. Nah, alhamdulillahnya, setelah sosok itu meminum air dari Pak Kiai, hatinya itu terbuka. Dia bertanya kepada Bapak Mbak Nur, kepada Ibu Mbak Nur, kalau boleh saya bertanya, apa yang kalian berikan kepada saya tadi? Itu adalah air yang diberikan oleh Pak Kiai. Jadi bapaknya Mbak Nur menyebutkan nama Kiai tersebut. Sosok itu kembali menangis. Menangis, Bapak Mbak Nur bertanya, kenapa kamu menangis? Sosok itu menangis sejadi-jadinya. Dia mengatakan, demi Allah saya meminta maaf. Sampaikan maaf saya kepada Pak Kiai. Lalu sosok itu pun menghilang. Semenjak hari itu Mbak Nur sudah tidak pernah kesurupan lagi. Beliau bisa menjalankan aktivitasnya dengan normal. Mbak Nur hidup dengan normal. Tapi di sini Mbak Nur mendapat pelajaran yang sangat luar biasa sekali. Dia jerah untuk berperilaku sembarangan. Jadi sebenarnya yang menjadi tanda tanya besar di cerita ini,
sebenarnya sosok Pak Kiai ini siapa? Kok Pak Kiai ini begitu hebat ya, dengan sebotol air ya, seteguk air, Pak Kiai bisa menyelesaikan permasalahan yang berbulan-bulan dialami oleh Mbak Nur. Sudah banyak ustadz sudah datang ya, dukun sudah datang untuk mengobati Mbak Nur, tapi semuanya mental. Kok yo tiba-tiba Pak Kiai ini cuma dengan sebotol air yang diberikannya, sosok jin itu bisa menangis dengan pilu seolah-olah dia sadar apa yang dilakukan oleh jin yang merasuki jiwa Mbak Nur ini itu telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal. Jadi sosok Pak Kiai ini adalah salah satu pendiri pondok pesantren yang ada di Provinsi Jambi, di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Beliau memang memiliki ilmu tarekat, beliau memiliki ilmu kebatinan yang sangat luar biasa sekali. Pak Kiai ini, ya, dia bercerita kepada saya, kalau untuk jin, cerita jin, jin kafir, jin muslim, itu semuanya memang ada. Bahkan Pak Kiai ini pernah mengatakan kepada saya, beliau pernah menjadi imam, makmumnya itu semuanya jin. Insya Allah nanti di sebuah kisah misteri selanjutnya akan saya ceritakan kepada sahabat-sahabat semua, untuk menjadi pembelajaran untuk kita semua. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang selalu mendengarkan sebuah kisah misteri yang saya ceritakan. Semoga kisah dari Mbak Nur ini bisa sedikit kita ambil hikmah, kita jadikan pelajaran bahwa jangan sembarangan untuk membuang sampah, jangan sembarangan untuk berperilaku lah. Apalagi udah waktu-waktu maghrib, waktu-waktu sore hari itu memang sangat rentan sekali, karena memang perpindahan alam ya, pertukaran alam ketika matahari terbenam. Dimensi ini seolah-olah menyatu ya, dunia gaib dengan dunia manusia ini seolah-olah menyatu. Jadi jagalah sikap kita agar kita terhindar dari sesuatu hal yang buruk. Jangan lupa selalu berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua selalu dalam lindungannya, diberikan keselamatan, kesehatan, dan murah rezeki. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.